Rumah semi permanen yang berdiri dekat perlintasan kereta api hangus terbakar. Diduga geram merasa dikucilkan, seorang warga menutup sebuah gang dengan tembok hingga belasan kepala keluarga lainnya terancam terisolasi. Aksi sekelompok remaja yang menyerang permukiman dengan petasan terekam kamera pengawas. Karena mencurigai istrinya berselingkuh, seorang pria tega membakar anak serta istrinya. Halo, selamat pagi dan juga semangat pagi. Di awal pekan ini kami menemani Anda dengan rangkaian berita yang sudah kami saring, kami siapkan untuk Anda di Fokus Pagi Senin 3 Juli 2023 bersama saya Jamie Darusman. Dan saya Pratiwi Kusuma. Seperti biasa dalam 1,5 jam ke depan kami akan hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Di informasi berikut ini, seyogyanya menjadi perhatian kita semua lantaran hampir setiap hari terjadi peristiwa kebakaran. Betul. 10 rumah semi permanen yang berdiri dekat perlintasan kereta api Klender Cakung, Jakarta Timur misalnya, pada Minggu malam hangus terbakar. Penduduk di bantaran perlintasan kereta api Kelurahan Jatinegara Cakung, Jakarta Timur Minggu malam dibuat panik menyusul kebakaran yang melanda sekitar 10 rumah semi permanen. Api dengan cepat berkobar lantaran banyaknya material yang mudah terbakar. Warga dan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan si jago merah. Guna memudahkan proses pemadaman dan tak mengganggu jalur perlintasan kereta api, warga dan petugas terpaksa menyeberangi selang air di bawah bantalan rel kereta. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Rumah sendiri, rumah milik. Oh, ini kenapa ada kebakaran, Bu? Nggak tahu ya, saya juga posisi keluar rumah. Nggak tahu, orang jam 8.30 keluar rumah. Barusan dikabarin itu sekitar 15 menit aja kejadian. Ada berapa rumah, Bu, di sini, Bu? Nggak kehitung ya, Bang. Ada korban, Bu, bagi-bagi? Nggak ada korban. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 16 mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Sementara arus lalu lintas di Jalan I Gusti Ngurah Rai dari arah Cipinang menuju Buaran sempat dialihkan menuju Klender selama proses pemadaman. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Masih dari Jakarta, ada 2 bangunan kios serta 1 kantor sekretariat gereja yang berada di Jalan Raya Kebonjeruk, Jakarta, ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting dari salah satu kios. Kobaran api begitu cepat membakar 3 bangunan yang merupakan 2 kios dan kantor sekretariat gereja di Jalan Raya Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sejumlah petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Barat yang tiba di lokasi berupaya melokalisir api yang sudah membesar agar tidak menjalar ke bangunan lainnya yang berdempetan. 6 orang penghuni kantor sekretariat gereja yang tengah beristirahat berhasil keluar menyelamatkan diri ketika melihat api sudah membesar. Diduga api muncul akibat korsleting listrik yang berasal dari salah satu kios tempat pangkas rambut yang tengah tutup dan tidak ada penghuninya. Ya, untuk TKP ini objek yang terbakar 2 kios dan 1 kantor sekretariat gereja. Jadi dugaan sementara dari tempat kios yang disebabkan oleh korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini. Sebanyak 11 unit mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personil dikerahkan untuk memadamkan api. Selanjutnya, kasus ini ditangani petugas kepolisian sektor Kebonjeruk, Jakarta Barat. John Truna melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lain, longsor yang tiba-tiba terjadi di lokasi tambang batu kapur di Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah, menyebabkan sebuah truk ringsek tertimpa batu. Akibatnya, sang sopir meninggal dunia. Ya Allah Gusti, ya Rabbi, bekil berduka, ya Allah.
Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan sesaat setelah terjadinya longsor di lokasi tambang batu kapur di Desa Wegil, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Insiden terjadi pada Minggu siang saat para supir truk hendak memuat material batu kapur di area tambang. Tiba-tiba terjadi longsor pada tebing setinggi 25 meter. Material longsor pun jatuh ke jalur yang biasa dilewati truk. Akibatnya seorang supir truk yang sedang melintas tidak dapat menyelamatkan diri dan tertimpa material longsor sehingga meninggal dunia. Truk ingin mengambil batu kapur. Dalam perjalanan melintasi tebing terjadi pergerakan tanah sehingga mengalami longsor dan mengenai kepala truk, dan korban terkena bebatuan sehingga meninggal dalam supir truk. Pasca kejadian naas itu, aktivitas penambangan dihentikan sementara dan belum diketahui kapan akan dilanjutkan kembali. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sementara di Kalimantan Barat, hujan deras selama seharian mengakibatkan tanah longsor di sejumlah titik di Kabupaten Sanggau. Ya, beberapa rumah warga ambruk ke sungai akibat tanah longsor. Sejumlah rumah warga yang ada di bantaran sungai Sengkuang di Kabupaten Sanggau ini hanyut setelah terjadi longsor pada Minggu pagi. Warga gotong royong membersihkan puing rumah yang ambruk. Pihak BPBD mengatakan sebelum terjadinya longsor, hujan deras melanda selama 1 malam. Warga diimbau tetap waspada mengingat curah hujan masih tinggi dan berpotensi tanah longsor. Sementara di kota Palangkaraya, hujan lebat membuat pohon tumbang dan menutupi jalan RTA Milono Minggu siang. Dengan peralatan seadanya, warga dibantu relawan mengevakuasi pohon tumbang agar lalu lintas kembali normal. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Di informasi berikutnya, 12 hari dilakukan pencarian 6 orang anak buah kapal motor Farida Indah yang hilang usai dihantam ombak besar di perairan Kaimana, Papua Barat akhirnya ditemukan. Dalam kondisi lemas dan terombang-ambing di tengah lautan, keenamnya diselamatkan oleh kru kapal barang Singapura. Dengan sangat hati-hati, seorang anak buah kapal motor Farida Indah yang ada dalam tandu diturunkan oleh tim SAR gabungan dari atas kapal MV RTM Julpan ke kapal cepat Rigid Inflatable Boat milik Basarnas di tengah lautan perairan Kaimana, Papua Barat hari Sabtu. Very good, slowly, let it go, slowly, area full. 6 ABK KM Farida Indah diselamatkan oleh kapal barang berbendera Singapura yang tengah melintas di laut tersebut. Ke-6 ABK ditemukan dalam keadaan lemas dan terombang-ambing di atas rakit buatan di tengah lautan selama 12 hari. Setelah dievakuasi, ke-6-nya dibawa ke dermaga Kaimana untuk selanjutnya dibawa ke RSUD Kaimana guna mendapatkan penanganan medis. 1 di antaranya dalam kondisi kritis. Kantor Pusat Basarnas menerima email dari kapal Julpan, kapal berbendera Singapura, menginformasikan bahwa mereka menemukan 6 penumpang kapal KM Farida Indah yang sementara berada di atas rakit dan terombang-ambing di tengah lautan. Sebelumnya KM Farida Indah yang membawa 8 ABK bertolak dari Timika menuju Kabupaten Asmat, Papua Selatan 19 Juni 2023. Naas di perairan Kaimana, kapal yang mengangkut bahan bangunan itu hilang setelah dihantam ombak besar. 2 ABK ditemukan di Laut Timika dalam kondisi selamat oleh nelayan 22 Juni 2023. Dengan ditemukannya 6 korban terakhir, operasi SAR KM Farida Indah pun dihentikan. Igo Batmomoli melaporkan dari Timika, Papua Tengah. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Diduga geram merasa dikucilkan selama bertahun-tahun, membuat seorang warga di Ponorogo kemudian menutup sebuah gang dengan tembok. Ya, akibatnya belasan kepala keluarga terancam terisolasi. Seperti inilah akses jalan gang warga yang tinggal di RT 01 RW 07 Kelurahan Bangun Sari, Ponorogo, Jawa Timur. Akses jalan yang menghubungkan Jalan Raya Gajah Mada dan Jalan Dieng ditembok setinggi 4 meter oleh pemilik tanah. Akibatnya, 13 kepala keluarga yang tinggal di gang tersebut tak bisa melintasinya lagi. Penutupan ini dilakukan Bagus Robianto, pemilik tanah, karena kesal kerap dikucilkan warga karena ia menang atas gugatan warga sebanyak 2 kali.
Tindakan pria 41 tahun itu sudah berdasarkan putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Ponorogo dan sudah ingkrah atau sudah berkekuatan hukum tetap. Sudah jelas itu tanah hak milik. Tiba-tiba diklaim ini menjadi jalan umum ketika diberitahu bahkan oleh pihak terkait waktu itu kan gitu, mulai dari BPN sampai ke rapat antar SKPD di Kabupaten Ponorogo tahun 2020 itu, mereka menyangkal dan justru membuat suatu gugatan. Warga yang terdampak berharap akses jalan yang tutup bisa menjadi jalan umum. Dari awal itu memang dia pemilik Cafe Link itu bersikeras pada hak kepemilikan sertifikat yang disahkan oleh BPN. Tetapi sertifikat itu di mata lingkungan adalah kurang betul. Jadi dari pihak warga itu menginginkan agar dikaji ulang. Dengan adanya penutupan tembok, warga terpaksa harus berjalan lebih jauh untuk keluarga menuju jalan utama. Virgo Siono melaporkan dari Ponorogo, Jawa Timur. Di informasi lainnya, sejumlah korban keracunan massal dari daging kurban olahan di Surabaya sudah diperbolehkan pulang. Sementara yang masih dirawat di puskesmas kini tersisa 7 orang. Dari 13 orang korban keracunan olahan daging kurban yang dirawat di puskesmas Kenjeran, Surabaya, kini tinggal 7 orang warga yang masih menjalani perawatan. Sementara 6 orang lainnya telah diperbolehkan pulang. Seluruh korban yang dirawat di puskesmas kini kondisinya berangsur membaik. Masih lagi diproses ya. Biasanya kalau penyebabnya untuk kasus ini kan masuk ke sanitasi ya, ke kesehatan lingkungan. Jadi nanti yang ngurusi petugas yang sanitasinya. Dan sebelumnya pemirsa, sebanyak 71 orang di Jalan Kaliwolor Indah, Seruni, Kenjeran, Surabaya keracunan massal. Satu warga menggelar makan bersama dari olahan daging kurban. Puluhan warga yang keracunan tersebut sempat dirawat di sejumlah pusat kesehatan ya, ada di puskesmas, ada juga rumah sakit. Sampel air dan makanan yang dikonsumsi korban hingga kini masih diuji di laboratorium untuk mengetahui apakah dari sumber dagingnya, cara pengolahannya atau bumbu masakannya. Kita beralih ke informasi lain, seorang pria tega membakar istri dan 2 orang anaknya di Cakung, Jakarta Timur. Penyebabnya diduga karena sang suami curiga istrinya berselingkuh. Di rumah kontrakan yang berada di Jalan Inspeksi PPD Cakung, Jakarta Timur inilah satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan 2 anaknya terbakar. Minggu siang, garis polisi masih membentang di lokasi kejadian dan sisa-sisa bekas kebakaran pun belum dibersihkan. Sebelum insiden kebakaran Rabu lalu itu, sang suami US diduga cemburu dan menuduh istrinya W berselingkuh hingga keduanya terlibat cekcok. Pelaku pun kemudian menyiram tubuh teman hidupnya itu dan kedua anaknya dengan bensin lalu membakarnya. Karena panik, pria 48 tahun itu juga ikut membakar diri. Menurut warga sekitar, pasutri itu sering terlibat cekcok dan pelaku kerap menganiaya sang istri. Apa ya faktornya sih yang cemburu. Cemburu. Dugaannya ya? Iya, suaminya cemburuan. Dia nantangan kalau lagi ribut itu. Oh, suka mukul juga kan? Iya. Di sini sempat gambar istrinya juga. Pas kebakaran itu? Iya, kondisinya udah pada kebakar, masih. Tubuhnya udah luka juga? Iya, udah pada luka. Sementara itu, keempat korban yang mengalami luka bakar masih dirawat intensif di rumah sakit. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi dan menetapkan US sebagai tersangka. Kasusnya kini ditangani unit pelayanan perempuan dan anak Polres Metro Jakarta Timur. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Kita jeda sejenak untuk menyimak kumandang azan subuh, khususnya untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan setelahnya akan hadir sejumlah informasi menarik lainnya. Ya, di antaranya kerusuhan meluas, KBRI Paris imbau warga negara Indonesia di Prancis tetap waspada. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi.
Ibadah sholat subuh khususnya bagi Anda warga ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjut menyimak informasi di pagi hari ini pemirsa. Ada sekelompok remaja yang menyerang permukiman warga dengan petasan di kawasan Percetakan Negara Johar Baru, Jakarta Pusat. Para remaja itu juga membekali dirinya dengan senjata tajam. Kamera pengintai atau CCTV merekam aksi sekelompok remaja yang menyerang permukiman warga di Jalan Percetakan Negara 1, Johar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu dini hari. Para remaja yang diduga tergabung dalam kelompok gangster tersebut menghujani permukiman warga dengan petasan. Beberapa lalu mencoba menyerang warga yang tengah membakar sate sambil mengacungkan senjata tajam. Geram dengan aksi sekelompok remaja tersebut, warga lalu melapor ke polisi. Dia tuh nyari masalah untuk nyerang warga kita itu pakai petasan. Nah terus udah dengan pakai petasan kita nggak keluar, tetap dengerin dia main petasan terus. Pas udah selesai nih petasan, warga kita pada keluar. Nah mereka tuh langsung kabur. Ironisnya, penyerangan serupa kerap terjadi tanpa warga mengetahui penyebabnya. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Menghindari aksi serupa, warga berharap portal bagian depan permukiman mereka bisa ditutup, khususnya pada malam hari. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Dari mancanegara, ada puluhan ribu petugas kepolisian yang dikerahkan ke kota-kota seluruh Perancis untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kerusuhan lanjutan. Sejumlah kendaraan dan juga barikade dibakar massa hingga suasana di sejumlah wilayah makin mencekam. Kerusuhan di kota-kota Perancis terus berlanjut akhir pekan kemarin. Sabtu pagi, massa kembali menyampaikan protes mereka di pusat kota Marseille. Polisi harus menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan massa. Dilaporkan, ribuan orang ditangkap polisi dalam kerusuhan yang terjadi sepanjang hari Sabtu. Eux, ils font quoi? Ils nous tirent dessus. Ils préfèrent piller pour essayer de se venger. Sabtu malam, sejumlah kendaraan serta barikade polisi dibakar oleh pemprotes. Di sudut kota Colombes, Perancis, polisi harus berhadapan dengan massa yang diduga menggunakan kembang api saat aksi. Kerusuhan yang terus berlanjut membuat pemain sepak bola Prancis, Kylian Mbappé, kembali angkat bicara. Bintang timnas Prancis ini menyerukan perdamaian serta menyebut kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Puluhan ribu personel kepolisian dikerahkan ke seluruh kota-kota di Perancis. Mereka terus siap siaga serta berpatroli guna mengantisipasi protes terus berlanjut. Kerusuhan besar di Perancis dipicu dengan penembakan pemuda keturunan Aljazair, Nahel Merzouk, yang Sabtu kemarin dimakamkan di kota Nanterre. Selain keluarga dan kerabat, pemakaman juga dihadiri ratusan warga yang ikut menyampaikan bela sungkawa. Sejauh ini dilaporkan belum ada warga negara asal Indonesia yang tinggal di Perancis menjadi korban atas kerusuhan yang meluas. Pihak KBRI Perancis mengimbau agar para WNI tetap waspada, serta terus memantau informasi resmi pemerintah Perancis dan menghindari lokasi protes. Evakuasi seorang pria di sumur sedalam 18 meter berlangsung dramatis. Kami hadirkan informasi lengkapnya usai jeda, tetap di Fokus Pagi. Penyergapan dua penjamret yang merupakan pasangan ayah dan anak di Bandar Lampung diwarnai protes dari pihak istri tersangka. Nah, tersangka menjamret tas seorang wanita saat naik motor hingga mengakibatkan korbannya terluka. Bapaknya mana? Sini. Mau keluar. Tembak. Polisi menggerebek rumah penjamret yang tinggal di Kelurahan Kangkung, Teluk Betung Selatan, Lampung pada Minggu malam. Pria ini ditangkap saat sedang tidur di kamarnya.
Dalam pengembangan lanjutan, Reki menjamret dibantu oleh Irfan, anak laki-lakinya. Polisi menangkap Irfan di rumahnya. Penangkapan sang anak sempat diwarnai protes istrinya, namun ia berhasil diamankan petugas. Dari hasil pemeriksaan, Reki dan Irfan diduga terlibat penjamretan lebih dari 5 TKP di Bandar Lampung. Keduanya menyasar wanita pengemudi motor pada malam hari. Keduanya membuntuti korban. Saat di jalan sepi, mereka memepet dan menarik tas korban. Salah satu korban bahkan terluka karena terjatuh dari motor. Setelah dia memastikan korban itu adalah korban wanita dan dalam keadaan mudah untuk dilakukan pencurian terhadap barang milik perempuan tersebut, baik handphone maupun tas yang ada benda-benda berharganya. Di situ pelaku melakukan kekerasan, mendorong korban sehingga korban jatuh dan mengambil paksa barang milik korban. Dari 2 penjamret ini, polisi menyita 2 ponsel hasil kejahatan serta motor yang biasa dipakai untuk melakukan penjamretan. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung. Sesosok jasad bayi ditemukan tersangkut di saluran air kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Petugas menduga korban sudah tewas lebih dari 2 hari. Warga di Jalan Nusa Indah 4 Kelurahan Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur dikejutkan dengan penemuan jasad bayi di sebuah parit pada Minggu siang. Bayi berjenis kelamin perempuan itu pertama kali ditemukan oleh petugas kebersihan yang sedang membersihkan sampah. Mayat bayi tersebut ditemukan tersangkut besi saringan yang membuat parit tersumbat sehingga awalnya dikira jeroan sisa pemotongan hewan kurban. Itu saya ngecek-ngecek got dulu ya kan, pakai 54. Pas saya lihat kirain daging jeroan atau bekas apa gitu ya kan, sapi gitu ya kan. Saya lihat bentuknya kayak bentuk bayi gitu. Saya lapor ke sebelah rumah Pak Heri. Pak, coba dilihat Pak, kayak ada bentuk bayi. Dilihat sama Pak Heri sini. Oh iya bener nih. Bayi, lapor aja ke Pak RT. Diperkirakan jasad bayi malang itu sudah berada di saluran air lebih dari 2 hari lantaran mengeluarkan bau tidak sedap. Selain itu, diduga bayi sengaja dibuang oleh orang tuanya yang enggan bertanggung jawab. Guna kepentingan autopsi, jasad bayi langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Sementara itu, untuk proses penyelidikan lebih lanjut, kasusnya kini ditangani petugas kepolisian sektor Duren Sawit dan unit pelayanan perempuan dan anak Polrestro Jakarta Timur. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Kita merujuk ke Jawa Tengah, seorang pria di Kabupaten Sragen ditemukan tewas dalam sumur. Evakuasinya berlangsung alot karena jasad korban berada di dasar sumur sedalam 18 meter. Warga berkerumun menyaksikan proses evakuasi terhadap seorang pria yang ditemukan tewas di dalam sumur di Desa Kandang Sapi, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Minggu sore. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena jenazah pria 57 tahun itu berada di dasar sumur sedalam 18 meter. Sekira 1,5 jam, petugas gabungan akhirnya berhasil mengeluarkan jasad Hendrik Supadi. Alhamdulillah pada saat ini jenazah bisa kita angkut bersama-sama dengan tim relawan dan Satgas BPBD Kabupaten Sragen. Sebelum peristiwa tragis itu, korban sedang memperbaiki mesin pompa air sumur. Karena tak kunjung muncul, keluarga lalu minta bantuan warga untuk mengecek keberadaan korban di dalam sumur. Korban akhirnya ditemukan setelah pakaiannya tersangkut alat pancing. Diduga korban tewas akibat menghirup gas dari dalam sumur saat memperbaiki mesin pompa air. Saya jajaki sama pancing, terus sangkut, terus diangkat-angkat, ternyata korban di dalam. Korban waktu itu lagi ngapain, Mas? Nggak tahu benerin apa, nggak tahu, yang jelas katanya benerin pompa air gitu. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka yang jaraknya 200 meter dari lokasi kejadian. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Diduga polisi gadungan, seorang pria di Serang, Banten diringkus. Dari tangan tersangka diamankan sejumlah kartu tanda anggota dan surat tugas palsu.
Pria ini tak berkutik saat dibekuk anggota Polsek Kasemen di Desa Kasunyutan, Serang, Banten. Ia ditangkap lantaran mengaku sebagai anggota polisi untuk melakukan tindak pidana penipuan dan pemerasan terhadap warga. Modusnya, polisi gadungan ini mengaku sebagai anggota dari Mabes Polri. Pelaku mengaku bisa membantu korban agar tidak dijerat hukum karena kasus menganiaya. Namun ia meminta uang sebesar 5 juta rupiah agar perkaranya bisa diselesaikan. Korban yang baru memberikan uang 2 juta rupiah curiga dan melaporkan perbuatannya ke polisi. Melakukan upaya penipuan dengan cara dia mengiming-imingi ya, kepada korban bahwa dirinya itu mengaku dari Mabes, dan sehingga dia menawarkan bisa melakukan penangkapan terhadap tersangka atau terlapor dalam perkara penganiayaan, yakni saudara Bulik. Dari tangan pria ini, polisi menyita kartu anggota TNI dan polisi palsu, surat tugas palsu, serta uang tunai sebesar 3 juta rupiah. Polisi masih menyelidiki kasus ini guna mengungkap adanya korban lainnya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal tindak pidana penipuan dengan ancaman di atas 4 tahun penjara. Ardi Maranus melaporkan dari Serang, Banten. Kita menuju ke Sulawesi Barat. Petugas menangkap seorang pria setelah ketahuan membobol sebuah toko ponsel di kawasan Mamasa. Tersangka nyaris jadi bulan-bulanan masa yang geram atas aksinya. Pemuda berusia 25 tahun ini digelandang petugas ke Mapolres Mamasa, Sulawesi Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia ditangkap lantaran ketahuan membobol dan mencongkel jendela sebuah konter ponsel. Saat beraksi, konter dalam keadaan kosong karena ditinggal sejenak pemiliknya pulang ke rumah. Ia berhasil menggasak 4 unit ponsel dan puluhan lembar voucher data dengan nilai total mencapai 30 juta rupiah. Pria ini diketahui sering menongkrong di depan konter ponsel dan kerap mengisi daya ponselnya. Ini pelaku masuk di dalam suatu kios handphone dengan cara mencungkil menggunakan besi pada bagian samping. Kemudian pelaku masuk lalu mengambil handphone sebanyak 4 unit dengan berbagai merek, termasuk kartu voucher Excel sebanyak kurang lebih 60 lembar. Tersangka juga sudah sempat menjual 1 ponsel curian. Saat ini ia sedang menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Mamasa guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Edi Junaidi melaporkan dari Mamasa, Sulawesi Barat. Di informasi lainnya, buronan kasus penipuan dan penggelapan ditangkap warga usai menjamret tas milik seorang pengguna jalan di Cilegon, Banten. Setelah sempat jadi sasaran amuk massa, pelaku penjamretan ini langsung diamankan ke mobil polisi diiringi cemoohan warga. Tersangka Hendrik ditangkap warga setelah menjamret tas milik seorang pengguna jalan. Namun dalam pemeriksaan polisi terungkap, tersangka masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO polisi yang telah lama buron terkait kasus penggelapan dan penipuan. Tersangka ini bahwa adalah DPO kami Polsek Purwakarta, sehingga kami langsung berkoordinasi dengan Polres Cilegon dan betul bahwa saudara AF atau Hendrik ini adalah pelaku yang sedang kami kejar. Tersangka tercatat beberapa kali dilaporkan warga dalam kasus penipuan di Serang dan Cilegon. Ia kerap memintai uang para korbannya serta membawa kabur sepeda motor korban. Dari tangan tersangka, polisi menyita sepeda motor korban sebagai barang bukti. Polisi akan menjerat tersangka dengan pasal tentang penipuan dan penggelapan yang ancaman hukumannya 4 tahun penjara. Ariel Maranus melaporkan dari Cilegon, Banten. Warga Kota Pariaman, Sumatera Barat dihebohkan dengan penemuan kardus berisi bom ikan di sebuah warung milik warga. Petugas pun langsung mendatangkan tim penjinak bom dari Kota Padang. Inilah kardus berisi bom yang ditemukan warga di sebuah warung kecil di Desa Simpang Apar, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Pemilik warung yang hendak membersihkan warungnya menemukan benda mencurigakan dalam kardus di atas meja warungnya. Hasil identifikasi sementara polisi, 5 botol bom yang memiliki sumbu tersebut biasa digunakan untuk bom ikan dengan daya ledak yang kuat.
Untuk pemeriksaan lebih dalam serta evakuasi bom, Polres Pariaman mendatangkan tim penjinak bom Polda Sumbar dari Kota Padang. Proses identifikasi dan evakuasi bom berlangsung hingga Minggu malam. Penemuan bom ini merupakan yang kedua kalinya dengan jumlah dan jenis yang sama di Kota Pariaman. Sebelumnya polisi juga sudah mengamankan penemuan serupa di lokasi berbeda. Bom yang sering biasa digunakan untuk bom ikan. Mungkin bisa disampaikan kepada kami, itu sengaja ditaruh di sana atau gimana? Atau ada modus lain? Nah, ini nanti kita perdalam hasil penyelidikannya, baru nanti disampaikan ke awak. Pemiliknya sudah tahu Pak? Arahnya itu? Untuk arah-arahnya sudah ada mengarah kepada seseorang. Warga diharapkan segera melaporkan ke pihak keamanan jika menemukan barang-barang yang mencurigakan. Polisi masih mendalami penemuan bom untuk memastikan siapa pemilik dan motifnya. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Pariaman, Sumatera Barat. Berikutnya kita simak ada sejumlah aksi pencurian yang terekam oleh CCTV di sejumlah tempat. Di Depok, Jawa Barat salah satunya, sebuah penatu disatroni 2 pencuri yang menggasak uang tunai serta ponsel. Sementara di Serang, Banten, pencuri beraksi mengambil sepeda motor hanya dalam hitungan detik. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor beraksi di depan sebuah toko Jalan Perjuangan Kelapa II, Serang, Banten. Hanya dalam hitungan detik, sebuah sepeda motor milik karyawan toko yang terparkir dibawa kabur. Korban baru mengetahui motor dicuri saat hendak menutup toko pada sore harinya. Di lain tempat, seorang pencuri terlihat memasuki sebuah kedai ayam goreng di Desa Salakan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Beraksi dini hari saat toko sudah tutup dan dalam keadaan sepi, pria itu dengan leluasa mengambil 1 buah ponsel serta tablet, alat elektronik di kasir serta uang tunai hasil penjualan. Pelaku diduga masuk ke kedai tersebut melalui pintu samping. Kasusnya sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Aksi pencurian juga terjadi di sebuah penatu di kawasan Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Terlihat dalam CCTV saat kedua pelaku mencoba masuk dengan cara membobol pintu. Kedua pelaku pun tampak berbagi tugas untuk mengerjakan aksi. Mereka saling menyisir untuk mencari barang berharga yang akan dicuri. 2 pelaku mengambil uang tunai dan ponsel dari tempat ini. Peristiwa tersebut baru diketahui pada salah satu rekan kerjanya mendapati tempat kondisi dalam berantakan. Dan pemirsa, ratusan sepeda motor diamankan polisi usai terjaring razia balap liar serta knalpot yang tidak sesuai standar. Kami hadirkan informasi lengkapnya usai jeda, tetap di Fokus Pagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini pemirsa. Warga Gongseng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur digegerkan oleh penemuan sesosok mayat bocah laki-laki di sungai. Diketahui korban adalah bocah yang dilaporkan tenggelam saat mandi di sungai tersebut. Petugas kepolisian dan Basarnas langsung mendatangi lokasi ditemukannya mayat bocah laki-laki di tepi sungai di Desa Gongseng, Kecamatan Megalu, Kabupaten Jombang Minggu siang. Setelah melakukan identifikasi, jasad korban lalu dievakuasi ke RSUD Jombang untuk diotopsi. Sebelumnya, mayat korban pertama kali ditemukan seorang petani warga setempat tersangkut di bebatuan sungai. Lewat sini mau lihat sawah, ya. Saya nggak tahu. Saya lihat ke arah kiri kok ada itu. Saya bilang orang ngarit mau tadi. Waktu ditemukan kondisinya gimana, Pak? Tengkurap. Iya. Pakai baju buat apa? Setelah dilakukan penelusuran, tim Basarnas dan BPBD Jombang memastikan korban bernama Rafael Ardianto, 11 tahun, warga Desa Ngampel, Papar, Kabupaten Kediri, yang hilang tenggelam Sabtu lalu. Korban Asma Rafael ini mandi di sungai bersama temannya 8 orang. Nah, tiba-tiba temannya itu gak tahu penyebabnya, tiba-tiba si Rafael hanyut ke bawah arus sungai.
Korban terseret arus sungai sejauh lebih dari 15 km. Identitas korban dipastikan setelah pihak keluarga mengenali wajah dan celana yang dikenakan korban. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang, Jawa Timur. Sebuah minibus terguling usai menabrak pembatas jalan di kawasan Tamrin City, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kecelakaan diduga terjadi akibat pengemudi minibus mengantuk saat berkendara. Minibus ini ringsek usai mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Tamrin City, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Peristiwa berawal saat mobil yang berisikan 3 penumpang tersebut melaju dari arah Bundaran HI menuju Tanah Abang dalam kecepatan tinggi, tiba-tiba kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan. Diduga sang sopir mengantuk. Akibat kencangnya laju kendaraan, minibus sempat terpental sejauh 20 meter hingga terguling 2 kali. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun 1 penumpang mengalami luka ringan. Kena trotoar ngantuk, yang cowok yang nyetir, udah balik. Sempat keseret nggak bang itu tadi ya? Iya, 2 kali putaran. Ratusan sepeda motor diamankan kepolisian usai terjaring razia balap liar dan knalpot tidak standar. Ironisnya, banyak sepeda motor yang terjaring tidak dilengkapi dengan surat kendaraan seperti tidak memiliki STNK. Satu persatu sepeda motor diperiksa jajaran kepolisian Polrestabes Kota Makassar, Sulawesi Selatan saat menggelar razia balap liar dan knalpot brong di ruas jalan protokol Andi Pangeran Petarani, Minggu malam. Razia digelar menyusul banyaknya laporan warga yang resah dengan aksi ugal-ugalan di jalan raya dengan suara knalpot bising saat warga ingin istirahat malam hari menjadi terganggu. Hasilnya, ratusan sepeda motor tanpa kelengkapan surat diamankan petugas serta diberikan sanksi tilang di tempat. Selanjutnya, sepeda motor dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk dikandangkan selama 3 bulan. Jika telah melalui proses sidang serta bisa memperlihatkan bukti berupa kepemilikan kendaraan, maka sepeda motor akan dikembalikan ke pemiliknya. Dan alhamdulillah malam hari ini kita sudah dapatkan kurang lebih 100 kendaraan. Pelanggarannya menggunakan knalpot racing, knalpot brong, karena sudah sangat melanggar. Rencananya, razia serupa akan terus dilakukan jajaran kepolisian Polrestabes Makassar. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan, seperti tawuran antar geng motor, serta gangguan kamtipmas lainnya. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga korsleting listrik 2 rumah di Blora, Jawa Tengah hangus terbakar. Sementara di Sleman, Yogyakarta, kebakaran melanda gudang buku dan juga rumah. Sulitnya akses air membuat kebakaran dengan cepat menghanguskan seluruh bagian ruangan. Kebakaran di Bikima, cepat mohon pertolongan. Kobaran api dengan cepat membakar gudang penyimpanan buku dan sebuah rumah di Kelurahan Taman Martani, Kapanewon, Kalasan, Sleman, Minggu siang. 7 tim pemadam kebakaran yang tiba di lokasi bergerak cepat untuk memadamkan api. Sulitnya mencari sumber air membuat tim pemadam harus berbagi tugas agar proses pemadaman terus dilakukan. Sulitannya di sini sumber air, Mas. Sumber airnya lumayan jauh dan sungainya terlalu dalam. Jadi kesulitannya cuma di sumber air. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Diduga kebakaran berasal dari korsleting listrik di salah satu ruangan. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, kebakaran juga terjadi di 2 rumah di Desa Wotbaka, Kecamatan Japah, Blora, Jawa Tengah, Minggu sore. Api dengan cepat membakar habis 2 rumah milik Resti Wahyuni yang terbuat dari kayu. Barang-barang di dalam rumah ikut terbakar, termasuk sebuah sepeda motor dan seekor kambing yang ada di kandang belakang rumah. Api berhasil dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting arus listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, suara klakson berirama dari bus besar alias telolet tengah digandrungi oleh sejumlah anak-anak saat bus melintas di jalan raya. Namun aksi para bocah ini dinilai membahayakan karena masih banyak anak-anak yang merekam sembari berlari di tengah jalan tanpa pengawasan orang tua. Ini sih nggak bener nih, nggak bener, asli nggak bener nih, bocah-bocah rame banget ini.
Tanpa memperdulikan keselamatan, anak-anak ini berlari mengejar dan merekam bus yang membunyikan klakson berirama alias telolet saat melintas di jalan raya. Ya, bus telolet yang kerap melintas di jalan raya kota Tangerang ini kerap membunyikan klakson apabila diminta oleh anak-anak. Mirisnya, sejumlah orang tua bukannya melarang anak-anak untuk merekam dari dekat. Mereka justru ikut merekam bus berklakson telolet tersebut saat sedang berjalan. Seperti yang dilakukan Yoni yang tinggal di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ia sengaja jauh-jauh datang ke Tangerang hanya untuk menemani sang anak yang ingin mendengar langsung klakson bus berirama tersebut. Yoni mengaku anaknya mengetahui bus telolet dari media sosial, sehingga dirinya pun diajak oleh anaknya ke Terminal Polres Plawat, Tangerang. Demi kesenangan sang anak, Yoni pun menuruti permintaan anaknya untuk datang langsung ke lokasi tempat bus telolet itu berada. Sebetulnya ya itu tergantung dari perhatian orang tuanya juga ya. Kalau orang tuanya bisa mengawasi, menemani, tidak melepas secara begitu aja dari anaknya itu bisa-bisa aja. Tapi kalau misalnya anak itu tempat itu antar, tadi semuanya nggak ada arahan orang tuanya, itu sangat bahaya sekali. Apalagi kalau di jalan begini. Harus tetap ada pengawasan juga dari pihak keamanan sekitar, terutama terminal. Walaupun klakson bus berirama kini tengah digandrungi masyarakat, tentunya fenomena ini sangat meresahkan pengguna jalan yang sedang melintas. Lantaran aksi para bocah tersebut dapat menyebabkan kemacetan dan menimbulkan kecelakaan yang tak diinginkan. Belum lagi, klakson tambahan pada bus dapat membuat kegagalan rem karena persediaan udara tekan di tabung berada di bawah ambang batas, sehingga tak cukup kuat untuk melakukan pengereman dan dapat menyebabkan kecelakaan di jalan raya. Orang tua diimbau untuk lebih bijak mengikuti tren apapun yang sedang berkembang di masyarakat demi keselamatan bersama. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Kita beralih ke informasi lain. PT MRT Jakarta tidak bisa lagi menggunakan sejumlah sistem pembayaran melalui dompet digital. Padahal banyak calon penumpang yang sudah tidak menggunakan kartu fisik untuk melakukan metode pembayaran. Mulai tanggal 1 Juli 2023, kontrak MRT dengan beberapa dompet digital sudah berakhir. Untuk itu, para penumpang tak bisa lagi melakukan pembayaran atau pembelian dengan beberapa e-wallet seperti biasanya. Nah, mulai 1 Juli 2023 ini ada beberapa sistem pembayaran yang nggak bisa lagi dilakukan di stasiun MRT Jakarta. Lebih lengkapnya, pihak MRT sudah melakukan posting di Instagram dan menjelaskan mana aja nih yang masih bisa digunakan dan mana yang sudah tidak bisa digunakan. Nih, kebetulan kalau saya lihat di sini ada kartu elektronik yang sama persis dan bisa saya gunakan seharusnya. Yuk, kita coba. Wah, ternyata bisa. Ini nih yang penting, jangan sampai perjalanan Anda terhambat karena Anda nggak tahu sistem pembayaran baru yang bisa dilakukan di MRT Jakarta. Ketentuan baru ini menyebabkan sejumlah penumpang merasa kesulitan di hari pertama pelaksanaan. Terlebih, banyak juga calon penumpang yang sudah tak menggunakan kartu fisik untuk melakukan metode pembayaran. Sebenarnya agak disayangkan sih karena kan ngatur keuangannya jadi mudah kalau pakai dompet digital ya. Jadi sekarang ya mau gak mau kalau saya ya harus balik lagi ke e-money sih gitu. Menyulitkan atau udah biasa aja sih gitu? Ya menyulitkan sih iya, tapi ya mau gak mau ya harus adapt aja sih gitu. Meski begitu, Anda masih bisa menggunakan beberapa metode pembayaran yang masih tersedia seperti kartu MRT. Untuk mendapatkannya, calon penumpang bisa membeli langsung di loket otomatis yang tersedia di stasiun. Atau cara lain, Anda juga masih bisa menggunakan beberapa dompet digital yang tersedia di aplikasi MRT Jakarta. Mehdi Hairi Yazdi dan Herman Prasetya melaporkan dari Jakarta. Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qaumas menyampaikan protes keras atas banyaknya persoalan dalam pelayanan jemaah haji Indonesia oleh musyarik atau perusahaan yang ditunjuk pemerintah Arab Saudi. Usai bertemu dengan para petugas haji Indonesia di Mekah, Arab Saudi, Menteri Agama menjelaskan bahwa kekecewaannya itu telah disampaikan kepada Menteri Urusan Haji Arab Saudi serta kepada perusahaan layanan haji di Arab Saudi selama penyelenggaraan puncak haji di Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Sejumlah persoalan mendera jemaah haji Indonesia. Antara lain puluhan kloter jemaah haji Indonesia sempat tertahan di Musdalifah akibat tidak ada bus yang mengangkut. Satu jemaah wafat dan sejumlah jemaah pingsan dalam peristiwa ini.
Saat jemaah haji Indonesia berada di Mina, sempat muncul masalah pasokan air, keterlambatan konsumsi dan kondisi maktab yang melampaui kapasitas jemaah. Sepakat untuk melakukan investigasi atas beberapa persoalan yang muncul mulai di Arafah, Musdalifah, lalu Mina. Kita membuat tim bersama yang insya Allah hasilnya tadi kita sepakati seminggu atau maksimal 2 minggu yang akan datang kita sudah dapat hasil investigasinya. Kenapa Arafah seperti yang kita tahu, kemudian Musdalifah dan Mina. Dan alhamdulillah Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Saudi Arabia sangat berkomitmen membantu kita, sangat berkomitmen, dan mereka juga merasakan sakit begitu kata Menteri sampaikan kepada saya melihat pelaksanaan haji kemarin. Ini saya mengutip pernyataan Menteri Haji ya. Saya juga merasakan sakit seperti yang Anda rasakan, begitu kata. Limbah kayu bekas disulap menjadi beragam furnitur hingga menghasilkan puluhan juta rupiah per bulannya. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Terima kasih Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Jamie Darusman. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini pemirsa. Komisi Pemilihan Umum KPU menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT Pemilu 2024. KPU juga menetapkan jumlah tempat pemilihan suara di dalam dan juga luar negeri. KPU Republik Indonesia menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT Pemilu 2024 di kantor KPU Jakarta Pusat pada Minggu siang. Rapat pleno dihadiri seluruh KPU provinsi di tanah air, Bawaslu, perwakilan partai. Rapat menetapkan DPT Pemilu 2024 di dalam dan juga luar negeri sebanyak 204.807.222 pemilih. Selain itu, Komisioner KPU juga menetapkan jumlah tempat pemilihan suara di dalam dan luar negeri sebanyak 823.222 kotak suara yang tersebar di 514 kabupaten kota dan 128 negara perwakilan. Jumlah pemilih 102.218.503 laki-laki, 102.588.719 perempuan, dengan jumlah laki-laki dan perempuan 204.807.2. Dari ajang BRI Liga 1, Persib Bandung harus puas bermain imbang 1-1 kontra tamunya Madura United. Meski gagal menang, Maung Bandung mempertahankan catatan apik tak pernah kalah di laga pembuka sejak tahun 2017 lalu. Persib Bandung mengawali BRI Liga 1 musim 2023-2024 dengan menjamu Madura United di Stadion Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Jawa Barat pada Minggu sore. Meski bermain di kandang sendiri, Maung Bandung justru dikejutkan dengan gol cepat yang dicetak Hugo Gomez ketika laga baru berjalan 5 menit. Sepakan keras pemain asal Brazil itu tak mampu dihalau kiper Teja Pakualam. Tertinggal 1 gol, Persib terus menekan Laskar Sapi Kirap untuk mencari gol penyeimbang. Beckham Putra nyaris menyamakan skor, namun sayang sepakannya masih melambung. Gol yang ditunggu tuan rumah akhirnya tercipta di babak kedua. Di menit ke-79 pelanggaran terhadap Robi Darwis berbuah tendangan penalti yang dieksekusi dengan sempurna oleh David da Silva. Beberapa kali melancarkan serangan, Pangeran Biru gagal mencetak gol tambahan. Skor 1-1 bertahan hingga wasit meniup peluit akhir. Meski gagal menang, Persib mampu menjaga catatan apik tak pernah kalah di partai pembuka Liga sejak tahun 2017. Sementara itu Borneo FC berambisi mempertahankan rekor tak terkalahkan saat melawan Persik Kediri sore nanti. Sementara tuan rumah tim Macan Putih siap tampil maksimal di depan pendukung fanatiknya di Stadion Brawijaya Kediri, Jawa Timur. Di bawah asuhan pelatih baru, Marcelo Rospide, Renan Silva dan kawan-kawan berambisi memenangkan laga. Selain akan tampil di depan pendukungnya, tim Macan Putih juga akan ditopang sejumlah pemain baru, seperti Simen Linggo di posisi bertahan dan Muhammad Supriyadi di posisi gelandang. They have a very good team. They have very good players, and we must pay attention in all of them. We cannot point one player and forget the others. I think the collective of them are good.
and we must be prepared for that. Sementara itu, tim pesut Etam siap menurunkan pemain terbaiknya dalam laga melawan tuan rumah Persik Kediri di Stadion Brawijaya. Berbekal sejarah tak terkalahkan, menjadi modal penting bagi skuad Borneo FC untuk meraih kemenangan. Meski begitu, Borneo FC tetap waspada dari kekuatan Persik saat tampil di kandang sendiri. Dan Sukendro melaporkan dari Kediri, Jawa Timur. Jangan lupa saksikan pertandingan BRI Liga 1 2023-2024 double big match antara Persik Kediri versus Borneo FC mulai pukul 3 sore nanti. Ya, dilanjutkan pada pukul 7 malamnya antara Persija Jakarta versus PSM Makassar. Live hanya di Indosiar. Iya, kita beralih ke informasi lain ini. Pemirsa, limbah kayu bekas ini disulap oleh seorang perajin bernama Aplin Arapli menjadi beragam furnitur. Betul, modal, ketekunan, dan tidak malu untuk belajar membuat dirinya mampu mempekerjakan puluhan orang. Dari usaha jualan furnitur, omsetnya tak main-main hingga puluhan juta rupiah per bulan. Iya, inilah berani berubah. Sulap kayu bekas jadi berkelas. Sebelumnya saya bekerja di salah satu perusahaan provider ternama di Indonesia. Sering waktu berjalan saya banyak ketemu dengan orang-orang hebat lah yang bergerak di usaha wirausaha terutama, yang mengajarkan bagaimana cara seseorang itu berkembang dan maju itu akhirnya menjadi motivasi untuk diri saya. Awalnya saya berani memulai usaha ini, yaitu ketika awal pandemi, ketika seorang itu terbatas ruang geraknya, akhirnya saya memberanikan diri untuk membuka usaha ini, yang dimana saat itu booming yang namanya tanaman hias janda bolong. Pada akhirnya saya membuat yaitu rak-rak tanaman hias yang alhamdulillah saya pasarkan di marketplace dan alhamdulillah laku keras. Untuk bahannya kita dapatkan dari limbah-limbah kayu dari pabrik-pabrik yang ada di daerah Bogor. Itu yang saya manfaatkan, mulai dari kayu-kayu bekas palet, kayu-kayu bekas peti kemas dan sebagainya. Dan itu kita pilah sesuai kriteria dan pada akhirnya kita proses pemotongan, mulai dari proses pembelahan. Di situ ada proses hamplas, di mana hamplas itu sangat detail karena untuk menguji kualitas kayu itu tersebut apa layak atau tidak dipasarkan, itu dipas hamplas. Pada akhirnya si kayu yang sudah kita selesai kita rakit dan kita rakit sesuai kriteria produk yang akan dibuat. Pada akhirnya si kayu itu kita bawa ke finishing. Finishing itu nanti pas pengecetan dan packing. Mungkin kesulitannya pada saat mungkin karena Bogor ini sebagian kota hujan ya, karena lebih ke faktor cuaca sih, karena ketika si kayu itu lembab dia akan sulit untuk di proses produksinya akan lebih sulit. Alhamdulillah untuk saat ini saya mempekerjakan untuk terutama keluarga saya, terutama masyarakat sekitar dan tetangga khususnya yang terdekat, bagaimana kita menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat sekitar. Pemuda harus berani berinovasi dan berkarya dan mengabdikan dirinya untuk daerahnya, bagaimana terbangunnya sebagai entrepreneurship, menciptakan lapangan kerja baru di daerahnya untuk membangun daerahnya, meningkatkan ekonomi. Pemuda berani berubah. Dan pemirsa, liputan inspiratif tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Fokus Pagi edisi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Jimmy Darusman, kami berdua pamit undur diri. Selamat pagi, selamat mulai aktivitas Anda, dan sampai jumpa.